Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelas 635A05 jurusan akuntansi dengan dosen pengampu Bapak Arif Satriansyah Sarjana Ekonomi. Nah, di sini kami ingin menjelaskan atau mempresentasikan hasil dari proyek kami yang bertema analisis faktor pemicu terjadinya selisih anggaran dengan realisasi pendapatan pada studi kasus kantor pemerintah Kota Bekasi tahun 2019 sampai tahun 2020. Oke, sebelumnya di sini saya ingin memperkenalkan anggota kelompok saya terlebih dahulu. Ada Ardita Indah Puspitasari, Aprilia Nur Hikmah, Elva Koni Yurika Putri, Erika Rahma Anjani, dan saya sendiri Reza Mayasari. Oke, langsung saja kita ke pembahasannya. Di sini ada latar belakang. Menurut Febriana dan Narastri 2023, laporan realisasi anggaran atau LRA menyediakan informasi mengenai anggaran dan realisasi pendapatan LRA, belanja, transfer, surplus atau defisit LRA, dan pembiayaan dari suatu entitas pelaporan. Nah, manfaat analisis laporan realisasi anggaran ini untuk mengukur efektivitas keuangan pemerintah Kota Bekasi, yaitu dengan menganalisis laporan realisasi anggaran, penulis dapat mengevaluasi seberapa efektif pengolahan keuangan pemerintah Kota Bekasi dalam mencapai tujuan keuangan mereka. Nah, di sini ada definisi anggaran. Menurut Sasungko dan Parulian 2010, mendefinisikan bahwa anggaran merupakan kebutuhan yang sangat penting bagi setiap perusahaan, baik perusahaan yang bertujuan mencari laba maupun bertujuan non-laba. Sementara menurut Ginting dan Sagala 2011, mendefinisikan bahwa anggaran juga merupakan suatu rencana yang disusun dengan terperinci dan dinyatakan secara formal dalam ukuran kuantitatif. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman kita, April. Selanjutnya ada pendapatan. Menurut Ikatan Akuntansi Indonesia tahun 2009 mengungkapkan dalam Standar Akuntansi Keuangan, entitas tanpa akuntabilitas publik (SAK eta AP) mendefinisikan pendapatan adalah penghasilan yang timbul dalam pelaksanaan aktivitas entitas yang biasa dan dikenal dengan sebutan berbeda seperti penjualan, imbalan, bunga, dividen, royalti, dan sewa. Selanjutnya, metode penelitian. Berikut adalah jenis penelitian, objek penelitian, metode analisis data yang kita gunakan. Yang pertama, jenis penelitian. Metode yang penulis gunakan pada penelitian ini ialah jenis penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif merupakan salah satu metode penelitian yang umum digunakan pada penelitian dengan tujuan untuk menjelaskan suatu kejadian. Yang kedua, objek penelitian. Penelitian ini dilakukan oleh penulis dengan mengumpulkan data-data yang ada di dalam laporan realisasi anggaran pemerintah Kota Bekasi dari tahun 2019 sampai 2020 secara akurat dan tepat. Kemudian ada metode analisis data. Penelitian memerlukan metode yang tepat untuk mengolah dan menganalisis data. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode deskriptif untuk mendeskripsikan dan menjelaskan kejadian-kejadian yang diamati. Selanjutnya, ada variabel penelitian. Yang pertama ada efektivitas. Dalam penelitian ini, efektivitas diukur dengan menggunakan rumus realisasi anggaran pendapatan dibagi anggaran pendapatan dikali 100%. Kemudian ada kriteria pengukuran tingkat efektivitas yang dapat dilihat dalam tabel berikut. Yang pertama, persentase lebih dari 100% mempunyai kriteria sangat efektif, persentase 100% kriteria efektif, persentase 90% sampai 99% kriteria cukup efektif, persentase 75% sampai 89% kriteria kurang efektif, dan persentase kurang dari 75% mempunyai kriteria tidak efektif. Saya Elva Konirika Putri. Saya akan melanjutkan presentasi dari sebelumnya.
Saya akan menjelaskan bagaimana variabel penelitian selanjutnya. Yang kedua, efisiensi. Dalam penelitian ini, efektivitas diukur dengan menggunakan rumus efisiensi anggaran pendapatan sama dengan biaya pemerolehan pendapatan dibagi realisasi anggaran pendapatan dikali 100%. Kriteria pengukuran tingkat efektivitas dapat dilihat pada tabel berikut. Persentase lebih dari 100%, kriterianya kurang efisien. Sama dengan 100%, kriterianya cukup efisien. Persentase kurang dari 100%, kriterianya efisien. Selanjutnya, hasil dan pembahasan anggaran dan realisasi anggaran pendapatan pemerintah Kota Bekasi tahun 2019 hingga 2020 untuk mengukur rasio efektivitas. Pada tahun 2019, pemerintah Kota Bekasi memiliki anggaran pendapatan sebesar 6.993.513.097.075. Namun realisasinya hanya sebesar 5.963.932.792, sehingga terjadi selisih sebesar 1.029.580.304.000. Realisasi pendapatan yang lebih rendah dari target menunjukkan bahwa pemerintah Kota Bekasi belum maksimal dalam mencapai tujuan anggarannya. Persentase realisasi pada rasio efektivitas terhadap anggaran pendapatan mencapai 85,28%, yang menunjukkan bahwa kinerja pendapatan tergolong kurang efektif. Dapat dilihat pada tabel di samping, tahun 2019 anggarannya 6 triliun, realisasinya 5 triliun. Tahun 2020 anggarannya 5 triliun, 287 miliar, sedangkan realisasinya itu 5 triliun 92 miliar. Selisihnya pada 2019, selisihnya itu 85,28%, sedangkan 2020 itu 96,31%. Selanjutnya, pada tahun 2020, pemerintah Kota Bekasi memiliki anggaran pendapatan sebesar 5.287.394.528.447. Namun, realisasinya hanya sebesar 5.998.165.753.501, sehingga terjadi selisih sebesar 195.228.774.000. Realisasi pendapatan yang lebih rendah dari target menunjukkan bahwa pemerintah Kota Bekasi belum maksimal dalam mencapai tujuan anggarannya. Persentase realisasi pada rasio efektivitas terhadap anggaran pendapatan mencapai 96,31%, yang menunjukkan bahwa kinerja pendapatan tergolong cukup efektif, bisa dapat dilihat pada tabel di samping. Sekian penjelasan dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Ardita. Selanjutnya, saya Rita Indah Puspitasari dengan NIM 632205070. Di sini saya akan membahas hasil dan juga pembahasan anggaran dan realisasi anggaran belanja pemerintah Kota Bekasi tahun 2019 sampai 2020 untuk mengukur rasio efektivitas. Di sini kita bahas dulu untuk tahun 2019-nya. Pada tahun 2019, pemerintah Kota Bekasi memiliki anggaran sebesar 7 triliun 4 miliar 94 juta 885.460 rupiah, sedangkan realisasinya hanya sebesar 5 triliun 566 miliar 376 juta 729.279 rupiah. Hal ini menyebabkan adanya selisih sebesar 1 triliun 437 miliar 718 juta 156.180 rupiah. Nah, selanjutnya kita masukkan ke dalam rumus rasio efektivitas, di mana realisasi dibagi anggaran dikalikan dengan 100%. Maka didapat yaitu 79,47%. Hal ini menunjukkan bahwa kinerja pendapatan tergolong kurang efektif.
Berikutnya kita bahas di tahun 2020. Di sini pemerintah Kota Bekasi memiliki anggaran sebesar 5.757.432.487.561 rupiah. Sedangkan realisasinya hanya sebesar 4.785.811.812.190 rupiah, di mana menyebabkan selisih sebesar 971.620.675.371 rupiah. Di sini rumusnya masih sama, yaitu realisasi dibagi dengan anggaran, maka didapat persentase sebesar 83,12%. Hal ini juga menunjukkan bahwa kinerja pendapatan tergolong kurang efektif. Berikutnya kita bahas, yaitu untuk mengukur rasio efisiensi, tetapi pada anggaran dan realisasi anggaran pendapatan pemerintah Kota Bekasi tahun 2019 sampai 2020. Di sini kita bahas pendapatannya, tapi mengukurnya pakai rasio efisiensi. Bisa kita lihat di tahun 2019 anggarannya sebesar 6.993.513.977.075 rupiah, sedangkan realisasinya hanya sebesar 5.993.932.792.508 rupiah. Jadi pada tahun 2019 ini persentasenya itu bisa didapat, caranya yaitu anggaran dibagi dengan realisasi dikalikan 100%, maka didapat 117,26%. Jadi, laporan realisasi anggaran pendapatan pemerintah Kota Bekasi dinyatakan kurang efisien karena hasil perhitungan rasio efisiensinya itu sebesar 117,26% di tahun 2019. Sedangkan di sini kita lihat di tahun 2020, pemerintah Kota Bekasi memiliki anggaran sebesar 5.287.394.528.407 rupiah. Sedangkan realisasinya hanya sebesar 5.092.165.753.501 rupiah. Caranya juga masih sama untuk mengukur rasio efisiensi, yaitu anggaran dibagi realisasi dikalikan 100%. Di tahun 2020, di sini didapat 103,83%, di mana laporan realisasi anggaran pendapatan pemerintah Kota Bekasi masih dinyatakan kurang efisien, karena hasil perhitungan rasio efisiensinya 103,83% di tahun 2020. Selanjutnya akan diteruskan oleh Erika. Oke, di sini saya akan menjelaskan hasil dan pembahasan. Anggaran dan realisasi anggaran belanja pemerintahan Kota Bekasi tahun 2019 sampai 2020 untuk mengukur rasio efisiensi. Pada tahun 2019, laporan realisasi anggaran belanja pemerintah Kota Bekasi dapat dinyatakan kurang efisien karena hasil perhitungan rasio efisiensi ialah 125,83%. Pada tahun 2020, laporan realisasi anggaran belanja pemerintah Kota Bekasi dapat dinyatakan kurang efisien karena hasil perhitungan rasio efisiensi ialah 120,30%. Selanjutnya ada kesimpulan. Berdasarkan pada hasil penelitian yang diuraikan pada bab selanjutnya, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut. Pertama, secara keseluruhan, tingkat efektivitas keuangan pemerintahan Kota Bekasi dalam waktu 2 tahun, yaitu 2019 sampai 2020, pada laporan realisasi anggaran pendapatan dan belanja dapat dikategorikan kurang efektif, dengan rata-rata tingkat efektivitas yaitu mencapai 86,05%. Sedangkan tingkat efisiensi anggaran, pendapatan, dan belanja pemerintah Kota Bekasi dalam waktu 2 tahun, yaitu 2019 sampai 2020 ialah 116,81%. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa anggaran pendapatan dan belanja pemerintah Kota Bekasi termasuk kategori kurang efisien. Yang kedua, secara umum, pemerintah Kota Bekasi telah menunjukkan bahwa telah mampu mengelola keuangan daerahnya dengan baik,
Namun, upaya untuk terus meningkatkan efektivitas dan efisiensi pengelolaan keuangan daerah perlu dilakukan agar dapat mengoptimalkan penggunaan anggaran untuk kesejahteraan masyarakat. Saran. Berikut adalah saran yang diberikan oleh penulis. Yang pertama, meningkatkan asuransi perencanaan anggaran. Atau pemerintah Kota Bekasi perlu memperbaiki sistem perencanaan anggaran agar lebih realistis dan akurat, sehingga selisih antara anggaran dan realisasi dapat diminimalkan. Yang kedua, peningkatan pengawasan atau monitoring. Pengawasan yang lebih intensif terhadap pelaksanaan anggaran diperlukan untuk memastikan anggaran dikelola sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Yang ketiga, ada meningkatkan efisiensi pengelolaan keuangan atau mengurangi pengeluaran yang tidak efisiensi dengan mengevaluasi kembali alokasi belanja agar lebih terfokus pada prioritas kebutuhan masyarakat. Dan yang terakhir, evaluasi berkala kinerja keuangan atau melakukan evaluasi berkala terhadap efektivitas dan efisiensi realisasi anggaran untuk mengidentifikasi kelemahan dan peluang perbaikan. Oke, demikian presentasi kelompok kami. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.